pagi masih basah oleh embun ketika Pak Ridwan mengunci pintu rumahnya yang sempit. Dindingnya dari bata merah tanpa cat. Atapnya berderit saat angin lewat. Di atas meja kayu tua tersisa secangkir teh hangat dan amplop gaji bulan lalu yang sudah kosong. Nominalnya kecil, nyaris tak cukup untuk kebutuhan sebulan, tapi tak pernah menjadi alasan baginya untuk berhenti melangkah. Ia adalah guru honorer di sekolah dasar negeri satu-satunya di desa itu. Sudah 7 tahun ia mengajar, dengan status yang tak kunjung berubah. Setiap bulan, gajinya datang terlambat, kadang dipotong, kadang tak jelas jumlahnya. Namun setiap pagi, Pak Ridwan tetap mengenakan kemeja rapi yang sudah mulai kusam, seolah ingin menunjukkan bahwa harga diri seorang guru tak diukur dari angka. Perjalanan ke sekolah ditempuhnya dengan sepeda motor tua yang sering mogok. Jalan tanah merah berlubang ia lewati tanpa keluhan. Di sepanjang jalan, anak-anak desa menyapanya dengan tawa polos. Bagi mereka, Pak Ridwan bukan guru honorer. Ia adalah orang yang mengajari mereka mengenal dunia lewat huruf dan angka. Di kelas, papan tulis sudah penuh goresan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Kapur putih tinggal setengah batang. Namun tangan Pak Ridwan menulis dengan keyakinan penuh. Ia percaya setiap huruf yang ia tulis adalah cahaya kecil. Mungkin tak langsung terlihat, tapi suatu hari akan menerangi jalan hidup murid-muridnya. Ia mengajar dengan suara sabar, meski tenggorokannya sering kering. Ketika ada murid yang lambat memahami, ia duduk berjongkok, menatap mata mereka, dan mengulang pelajaran tanpa nada tinggi. Ia tahu, sebagian dari anak-anak itu pulang ke rumah tanpa listrik, tanpa buku, bahkan tanpa makan malam yang layak. Sekolah adalah satu-satunya tempat mereka merasa punya masa depan. Jam istirahat tiba. Guru lain makan bersama di ruang guru. Pak Ridwan memilih tinggal di kelas, memeriksa buku tulis muridnya satu persatu. Beberapa buku lusuh, halaman sobek, tinta memudar. Ia membetulkannya dengan hati-hati, seolah sedang memperbaiki mimpi yang rapuh. Sore hari, setelah murid-murid pulang, ia masih tinggal, menghapus papan tulis perlahan, menyapu lantai kelas, dan menyiapkan bahan ajar untuk esok hari. Tak ada lembur, tak ada ucapan terima kasih resmi, tapi ia tersenyum kecil karena ia tahu hari ini satu anak lagi sudah bisa membaca lancar. Malamnya, di rumah, Pak Ridwan duduk di lantai menghitung uang receh. Ia berpikir tentang kebutuhan dapur dan usia yang terus bertambah. Ada rasa lelah, ada juga ragu. Tapi ketika ia teringat muridnya yang bercita-cita menjadi dokter, guru, dan pilot, hatinya kembali tenang. Pak Ridwan sadar, mungkin hidupnya tak akan berubah drastis. Ia mungkin akan tetap menjadi guru honorer dengan gaji minim. Namun, baginya, setiap huruf yang ia tulis di papan tulis bukanlah pekerjaan sia-sia. Itu adalah cahaya yang kelak akan tumbuh menjadi matahari di kehidupan murid-muridnya. Dan selama masih ada papan tulis, kapur, dan anak-anak yang ingin belajar, Pak Ridwan akan terus mengajar, diam-diam, tulus, tanpa pamrih. Hari itu, hujan turun pelan sejak pagi. Ridwan tetap datang ke sekolah lebih awal, seperti biasa. Sepatunya basah, celananya sedikit lembab, tapi senyumnya tak berubah.
Di papan tulis, ia menulis huruf demi huruf dengan kapur yang hampir habis. Tangannya sempat berhenti sejenak, menatap murid-muridnya yang duduk rapi meski bangkunya reot. Dalam hati, ia berdoa semoga apa yang ia ajarkan hari itu benar-benar sampai ke masa depan mereka. Jam pelajaran usai, kepala sekolah memanggil Ridwan ke ruang guru dengan suara pelan dan raut wajah tak enak. Ia menyampaikan bahwa honor bulan ini kembali terlambat. Ridwan hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa. Dalam perjalanan pulang, hujan semakin deras. Ia berteduh di emperan warung, menatap langit sambil menggenggam map berisi lembaran tugas murid-muridnya. Bukan soal uang yang membuat dadanya sesak, melainkan rasa takut jika suatu hari ia tak sanggup lagi bertahan. Malamnya, Ridwan duduk sendirian di rumah kecilnya. Lampu bohlam bergoyang, tertiup angin. Ia membuka buku catatan lama, berisi daftar nama murid dari tahun ke tahun. Di setiap nama, ada kenangan. Ada yang dulu sering tertidur di kelas. Ada yang tak pernah punya sepatu layak. Ada pula yang selalu duduk paling depan, meski bukunya sobek. Air mata Ridwan jatuh pelan. Ia menutup buku itu sambil berbisik, "Kalau aku berhenti, siapa yang akan menulis cahaya untuk mereka?" Keesokan harinya, sekolah mengadakan upacara sederhana. Seorang tamu datang, seorang pria rapi yang memperkenalkan diri sebagai alumni sekolah itu. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh keterbatasan, tentang seorang guru honorer yang selalu datang paling pagi dan pulang paling sore, yang mengajarinya membaca, menulis, dan bermimpi. Pria itu berhenti sejenak, lalu menatap Ridwan dengan mata berkaca-kaca. "Guru itu bernama Pak Ridwan," ucapnya lirih. Lapangan sekolah mendadak hening. Ridwan tertegun. Murid-murid menoleh ke arahnya. Pria itu melanjutkan bahwa berkat didikan sederhana, namun tulus itulah ia kini menjadi seseorang yang mampu membantu banyak orang. Hari itu, ia kembali bukan hanya untuk bernostalgia, tapi untuk mendirikan beasiswa dan memperbaiki sekolah dan memastikan Ridwan diangkat sebagai guru tetap. Ridwan tak mampu berkata apa-apa. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Murid-murid bertepuk tangan, beberapa berlari memeluk kakinya. Hari itu di papan tulis yang sama, dengan kapur yang sama, Ridwan kembali menulis. Namun kali ini, hatinya penuh. Ia sadar setiap huruf yang pernah ia tulis, meski dengan kapur murah dan tangan lelah, ternyata benar-benar menjadi cahaya. Bukan hanya bagi murid-muridnya, tapi juga bagi dirinya sendiri. Dan siang itu, untuk pertama kalinya, Ridwan pulang dengan langkah ringan. Bukan karena gaji besar, melainkan karena keyakinan bahwa pengorbanan yang tulus tak pernah sia-sia.